Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan tahapan dari video summary form How to Design Login Page Android. Pada materi ini, saya akan melanjutkan tentang dasar-dasar backend pada summary form atau tutorial Android multi platform. Secara singkat, saya akan menjelaskan bagaimana desain yang kita sudah buat, yaitu login page ini seakan-akan nanti bisa login dengan suatu variabel yang sudah kita tetapkan, walaupun nanti tidak pakai data yang dinamis atau data yang ada di database. Kita akan buat variabel sederhana yang ada di dalam backend-nya saja. Yang perlu kalian ketahui adalah di dalam video ini saya menggunakan summary form, dan summary form itu pada Visual Studio ini menggunakan bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrogramannya C#. Ya, teman-teman bisa lihat logonya di sini ya. Ada logo C kemudian pagar, kita sebutnya C#. Pada pemrograman Android ini atau summary form ini, jadi back-end-nya itu dipegang oleh C# dan front-end-nya atau tampilan depannya itu dipegang oleh XAML. Ya, kalau di summary form itu XAML, kalau di Android Studio itu XML. Ya, kita kemarin sudah menyelesaikan di login page ini bagian front-end. Kemudian kita belum menyelesaikan yang di backend. Backend cara masuknya seperti apa? Jadi halaman kita ini kalian harus tahu dulu. Halaman kita yang mau kita kembangkan untuk backendnya adalah login FB. Backendnya cara masuknya seperti apa? Ada di Solution Explorer. Lalu masuk pada di sini ada list-listnya, cari filenya, nanti masuk pada XAML, kemudian diklik panah kanan ini, nanti masuk pada C# login ab.asml.cs. Nah, ini format untuk backendnya ya. Kalau frontendnya XAML, kalau backendnya XAML.cs. Ini tinggal di double klik, maka akan masuk di bagian development backend-nya. Kemudian di dalam development backend ini, nah teman-teman harus tahu dulu struktur kerangka atau badan dari backend ini. Yang pertama di atas ini ada using, di sini adalah code referensi. Seperti PB juga ada, C++ juga ada, dan semua bahasa pemrograman pasti menaruhkan kode referensinya di atas ini. Kemudian ada badannya, ya, badan dari sebuah aplikasi. Di sini namespace-nya app1. Jadi app1 ini nama project kita. Dan oke. Kemudian di dalam app1 ini terdapat public partial class yang namanya login ab, dan waktu kita membuat login ab ini dia bentuknya adalah content page. Nah, di mana kita bisa mengcoding? Tentunya di dalam partial class ini ya. Jadi kita tidak boleh mengcoding di luar partial class selain referensi. Ya, misalkan kita nanti ada referensi untuk fingerprint misalkan. Nah, maka kita tambahkan referensinya di atas ini. Kemudian kita taruh code-code-nya atau script-nya di dalam partial class ini. Sebelum kita melanjutkan apa yang mau kita coding, kita kembali ke front end dulu karena kita butuh penamaan. Ya, jadi setiap objek yang ada inputnya ataupun ada outputnya harus kita kasih penamaan atau ID sebagai
identitas. Kita lihat dulu di sini ya, di stack layout. Kita harus bisa memilah yang mana yang mau kita jadikan input dan output. Kalau frame ini nggak perlu, kecuali nanti frame kalian ada sifatnya nanti perubahan tata properties, mungkin bisa kalian kasih nama. Tapi kalau nggak ada, dia sifatnya statis dan begitu-begitu saja bentuknya nanti, maka tidak perlu dikasih penamaan. Nah, yang biasanya diberi adalah entry. Nah, maka kita bisa kasih nama dengan cara di sini kita taruh di ujung ataupun dimanapun selama dia masih ada di dalam kawasan entry ini. Kasih dia nama x.2 name. Maka akan diberi sebuah konsep atau cara, yaitu xname. Mungkin saya kasih nama dia t_email seperti ini. Nah, saya biasa seperti ini. Oke. Kemudian di entry ini biasanya kan punya properties dia seperti placeholder, keyboard email, text color. Ini bagaimana sih mengisinya selain diketik? Ya, jadi kita bisa melakukan perubahan properties ini di properties ini ya. Di sisi kanan properties itu ada bagian-bagiannya. Nah, seperti ini biasanya belum terpilih ya. Kalian harus pilih dulu. Nah, ini kan frame nih. Pilih entry. Nah, di sini ada properties yang kalian bisa atur. Dan ini disesuaikan saja ya. Kemudian untuk password, mungkin kita kasih nama pas begini aja. Oke. Email sudah, entry sudah. Jadi dua-dua entry kita sudah lakukan penamaan. Oke. Kemudian tombol. Nah, di sini tombol ini kan nanti eventnya atau nanti kejadian itu ketika tombolnya diklik. Ini tombol loginnya. Kasih nama login. Oke. Tombolnya sudah diberi identitas, sekarang mengatur eventnya. Jadi mengatur event tombol. Kalau di Xamarin Form itu, saya akan tambahkan eventnya di tombol ini. Mungkin saya tambahkan dengan cara klik. Ya, jadi tekan saja atau klik saja. Klik ini. Maka nanti akan muncul new event handler. Ya, ini double klik saja. Maka nanti akan dibuatkan langsung eventnya yang bernama login yang kita dapat dari sini. Eventnya klik ya, seperti itu ya. Artinya ada event yang ketika tombol ini diklik, dan otomatis nanti di backend akan dibuatkan private subnya khusus event klik ini. Teman-teman bisa lihat di bagian backendnya atau bagian CS-nya. Nah, ini dia. Nah, ini private void-nya sudah dibuatkan langsung ketika kita tadi buat cricket tadi. Selanjutnya di backend ini kita akan mengatur yang namanya variabel ya. Jadi karena kita tidak menggunakan database sebagai data validasi login, maka kita buat variabel yang konstan saja ya di belakang sini. Bagaimana membuat variabel di Xamarin Form ini? Terlebih ini adalah bahasa pemrograman C#, tidak jauh berbeda dengan C++ ya. Jadi kalau variabel string kira-kira seperti ini. String nama variabelnya, kemudian sama dengan lalu nilainya atau value-nya. Saya di sini pakai ujang saja, gmail.com. Nah, ini berarti variabel email asli ini adalah nama variabel, kemudian
string ini, tipe variabelnya, dan ini adalah nilainya. Kemudian titik koma ini buat stop di sintak akhir. Selanjutnya kita copy saja ini, atau kita buat baru saja, misalkan string password asli 1234 saja biar lebih mudah. Oke, jadi kita punya yang namanya dua variabel sebagai validasi kebenaran data login kita. Next, sekarang kita masuk di private void blogin klik ini. Nah, di sini kan artinya tombol ini ketika diklik akan terjadi apa? Kita gunakan if saja. Ini menghandle kalau inputan kedua entry tadi kosong. Sama kalau di C++, kita seperti ini saja if-nya. If the email titik text sama dengan kosong ya, seperti ini. Or, nah kalau or ini kan seperti ini. Kemudian the email titik text sama dengan null. Jadi kalau kosong dan null, maka perintahnya apa? Kita pakai display alert nih, display alert. Di sini ada. Nah, di sini kita isikan judul dari pesan kita, peringatan. Kemudian di sini kita tuliskan teksnya apa, email tidak boleh kosong, seperti ini, dan ada tombol OK di sini ya. Jangan lupa titik koma. Nah, kita kalau sudah langsung bikin else if-nya. Ini tinggal di copy aja, tambahkan else, kemudian spasi. Nah, di sini pengukurnya kita ganti dengan tpass. Dapat tpass dari mana? Dari front end kita, xname-nya apa? Ini mungkin dikasih password tidak boleh kosong. Oke. Nah, setelah display alert ini kita tambahkan email titik fokus. Ini tujuannya nanti ketika sudah diklik OK pesannya, kursornya akan langsung ke entry itu, jadi tidak jauh, tidak perlu lagi mengarahkan. Kemudian ada return. Return ini kalau di PB itu stop, jadi codingnya hanya sampai sini saja terbaca, dan dia tidak akan meneruskan coding di bawahnya, apapun itu. Anda boleh pakai return atau tidak, nggak apa-apa. Ini saya lengkapi password titik text, titik fokus. Oke. Jangan lupa else-nya. Nah, di sini else-nya ketika dua-duanya ini tidak kosong, maka dia akan membaca else-nya. Nah, kita uji dulu ya ini. Saya gunakan USB debugging. Saya jalankan. Nah, di sini ada cacing warna hijau. Ini artinya variabelnya tidak dipergunakan. Ini bukan error atau bukan warning ya, tapi memang tidak dipergunakan. Oke, saya coba klik login. Maka tulisan email tidak boleh kosong dan kursornya fokus ke entry yang kita sudah fokuskan. Nah, coba kita isi misalkan ujang@gmail.com. Ketika saya klik login, maka nanti passwordnya yang akan difokuskan. Ketika semua sudah diisi, maka tidak terjadi apa-apa. Ini artinya untuk kedua if dan else ini sudah benar kodenya. Kita stop saja. Oke, selanjutnya kita
akan urusi LC-nya. Jadi kalau dua-duanya ini terpenuhi atau ada isinya, maka kita lakukan penyamaan atau komparasi dengan email yang variabel yang kita sudah sertakan. Nah, kita akan buat private void. Jadi private void itu juga seperti private sub. Ya. Jadi nanti kita bisa panggil dimanapun isi dari private sub atau private void tersebut. Cara membuatnya tinggal private void, namanya misalkan check login. Kemudian di bawahnya ada kurung kawal. Oke, pastikan tidak ada cacing. Nah, di dalam private void kita pakai if ya. Jadi if stay email titik text sama dengan email asli and t password titik text sama dengan password asli, maka akan terjadi apa? Oke, jadi kalau email ini sama atau isian dari email ini sama dengan ini, dan ada dan ya, isian dari pass ini sama dengan password asli, maka kita kasih sebuah display alert ya. Mungkin kita copy saja biar lebih cepat. Mungkin selamat datang. Kemudian di sini kita kasih nama atau kasih teks login sukses. Oke. Kemudian kalau mau menghapus boleh, tinggal di seperti ini aja. Email, teks. Ini lupa ya, titik koma, kemudian pass teks, kemudian else-nya kita kasih sebuah perumpamaan. Email dan password tidak benar. Kira seperti ini. Ketika ini sudah, maka kita taruh private void-nya ini di else ini ya. Jangan sampai lupa. Cek login seperti ini. Dan kemudian ini kita bisa lakukan pengetesan. Kita isi dua ini tapi dengan data yang tidak sama dengan variabel yang kita sudah sertakan di sini. Misalkan saya isi di sini ujang@gmail.com, passwordnya saya ngaco saja. Saya login. Nah, di sini tertulis peringatan email dan password tidak benar. Atau ini benar, pas emailnya salah. 1, 2, 3, 4. Kemudian saya login. Tetap, karena dua-duanya tidak seragam atau tidak match. Maka kalau kita sesuaikan dengan variabel yang ada di sini, anggap saja ini dinamis dari database, ya, maka ketika kita login sukses. Kemudian kita sudah sukses di sini, kita akan asumsikan ketika benar dia akan mengarahkan ke halaman lain. Maka teman-teman bisa stop dulu projectnya. Kemudian kita buat sebuah halaman baru. Oke, di sini kita buat halaman baru. Klik add, kemudian new item, pilih content page. Kita kasih nama misalkan di sini home. Add. Nah, di sini
kita sudah punya halaman home. Nah, nanti di sini tinggal kita tambahkan navigasinya ya. Tinggal sertakan di bawah sini navigations, kemudian titik push async, kemudian new home. Yang tadi home tadi ini adalah content page yang baru kita buat tadi ya. Kemudian seperti ini ya, kurung-kurung nih, kemudian titik koma. Nah, biar ini berbeda, coba kita home-nya ini kita kasih label welcome to login page. Login page, kemudian font-nya kita gedein, font size kita bikin large. Kemudian setelah ini kita atur lagi di app xml.js ini ya, di bagian backend-nya. Di bawah inisialisasi komponen di main page ini kita tambahkan main page sama dengan new navigation page, kemudian new login API kita samakan di atas. Hanya saja membedakan ada new navigation-nya. Ini kita boleh dihapus, boleh digitukan saja supaya codingnya nggak kebaca. Kemudian kita lakukan tes ya. Oke. Di sini saya masukkan ujang@gmail.com 1234, kemudian login. Nah, selamat datang, login sukses. Dan langsung ternavigasi ke halaman home yang baru kita buat tadi. Nah, tambahan ketika Anda setelah menambahkan new navigation page, nanti ada bar yang kira-kira seperti ini ya. Ada bar yang seperti ini ya, ini biasanya dibuat untuk menu ya, atau kolom searching atau kolom option. Nah, kita kan nggak pakai untuk login, jarang. Kita hilangkan saja dengan cara di content page ini yang biasanya di line 2, tambahkan sebuah perintah navigation page titik has navigation bar itu false seperti ini ya. Di save. Oke, nanti baru diulang kembali. Maka kotak persegi panjang yang di atas itu akan. Terima kasih telah menonton video saya dari awal sampai terakhir. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.